pengen cerai, entah kita sudah menikah lama atau sebentar, entah lama itu sudah 25, 30 atau sebentar itu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, itu sebuah hal yang sangat-sangat wajar. Sangat bisa dimaklumi. Kita adalah tidak lebih daripada seorang anak yang terus tumbuh. Kita semua badannya tumbuh besar. Kita semua badannya memenuhi syarat untuk pernikahan. Tapi akal kita, mental kita, perasaan kita, pemahaman hidup kita, kognitif kita belum memenuhi persyaratan untuk menikah. Nah, karena kita tidak pernah mendidik diri sendiri, makanya kita berujung di pernikahan, di ujung perceraian itu. Kalau kita termasuk orang yang suka mendidik diri kita sendiri, kita tidak akan sampai di perceraian itu. Kecuali memang karena satu hal, berbeda agama. Nah, kita tidak perlu melebih-lebihkan dengan kecenderungannya orang yang bercerai itu pasti melebih-lebihkan dengan pembenaran diri sendiri. Aku sudah berusaha sabar, aku selalu sabar. Bercerai itu menjadi berat karena itu bentuk dari satu, kesombongan kita, dua, keputusasaan kita. Itu tidak pantas dimiliki oleh seorang muslim karena muslim itu mengakui Allah sebagai Tuhannya. Sombong itu sesuatu yang hanya pantas dimiliki Allah karena Allah punya segalanya, pemilik dari segalanya. Sementara kita hidup aja nggak punya, pengen terus hidup, nggak pengen mati, tetap aja kan kita akan mati. Itu sudah bukti kalau kita nggak bisa, bukan pemilik hidup kita bukan pemilik sah dari kehidupan ini, bukan pemilik hakikat dari kehidupan ini. Jadi itu aja nggak bisa. Kemudian berputus asa, Allah itu as-sabur. Ini Quran yang mengatakan Allah bersama orang-orang sabar. Bagaimana mungkin orang yang bersabar tidak bersama Allah? Bagaimana mungkin orang yang sabar keadaan tidak berubah? Jadi kalau memang cerai, lakukanlah tanpa harus melebih-lebihkan. Katakanlah kalau memang ya sudah, memang kamu tidak sanggup, kita memang nggak sanggup, kita memang nggak suka. Jadi perceraian itu sebuah hal yang merupakan bab manusiawi, termasuk dari bagian kesempurnaan kita menjadi manusia. Tidak perlu kita menyalahkan diri sendiri, tidak perlu kita melindungi diri sendiri dari rasa bersalah sampai-sampai kita membela diri kita sedemikian rupa. Katakan pengen cerai, sudah pengen cerai, apapun alasannya. Kalau kita anak kecil yang terus tumbuh, yang tidak hanya badannya saja yang tumbuh, yang tidak hanya badannya saja berkembang, akalnya berkembang, kita akan mampu mendidik diri kita sendiri, maka setiap kesulitan itu akan membangun pemahaman. Di antara kebingungan itu akan muncul pemahaman jika kita terus mendidik diri sendiri. Kita itu kan anak bayi yang terus tumbuh jadi anak TK, anak SD, anak SMP. Kita ngerti beneran nih, enggak sih tentang hidup? Enggak juga, kita enggak paham. Perceraian itu adalah wujud dari ketidakmampuan kita mendidik diri kita sendiri, cermin dari kita tidak memahami hidup. Jika kita terus mendidik diri kita sendiri di antara semua duka itu, di antara semua kesulitan itu, maka kita akan menemukan kenapa ada orang harus bercerai 5 kali, 3 kali, 2 kali, sekali, kemudian dia baru bisa settle down, baru dia bisa merasa tenang dengan pasangannya sekarang. Karena pada akhirnya dia sadar menikah dengan siapapun akan sama. Karena ketika akhirnya setelah bercerai memberikan jarak, memberikan ruang pada dirinya sendiri, oh memang begitu menungso ya. Hanya dia memaafkan dan menerima takdir sebagai manusia. Akhirnya menikah yang kedua bisa lebih baik dari yang pertama. Jadi perceraian itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Dia bisa menjadi baik, dia menyakiti satu sama lain, tapi saat sama juga menjadi baik karena itu bagian dari fitrah manusia. Malaikat sangat terkejut ketika diberitahu oleh Allah akan menciptakan manusia yang saling berbuat jahat, membuat kehancuran di muka bumi, suka berbuat kerusakan di muka bumi, suka bertengkar. Ya itulah kita. Perceraian itu wujud dari itu tadi. Dan karena Allah Maha Baik, maka semua hal dalam hidup itu selalu punya dua sisi, ada sisi baik dan sisi buruk. Kalau kita mau mendidik diri kita sendiri tanpa kita harus melalui tahapan bercerai, ya kita bisa menghindari perceraian itu. Kita jangan melakukan pernikahan, melanjutkan pernikahan itu hanya karena demi anak-anak, bukan. Ingat baik-baik, manusia itu lemah. Terlalu naif ketika kita mengatakan kita memilih terus berumah tangga hanya demi anak-anak. Salah, itu salah total, 100% salah total. Kita melakukannya demi diri kita sendiri. Karena manusia itu lemah, manusia itu egois. Saking egoisnya, statusnya apapun dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang sama, tidak menafikkan sebagai seorang suami, tidak menafikkan sebagai seorang ustadz, seorang kiai, tidak menafikkan kenyataan kemanusiaan kita bahwasanya kita egois.
Maka sebenarnya alasan kita melakukan sesuatu hanya diri kita sendiri, termasuk ketika kita bercerai karena diri kita sendiri, ketika kita melanjutkan pernikahan itu juga karena diri kita sendiri. Ketika kita memilih untuk tidak bercerai, hati kita gelisah sekali ketika memikirkan anak-anak, sehingga kita memilih apa yang menenangkan. Aku tidak mentolo ninggal anakku. Jadi untuk diri kita sendiri, ketenangan diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ketidakmampuan kita mendidik diri kita sendiri membuat kita tidak pernah mencapai derajat menjadi orang yang jujur. Ketidakjujuran inilah yang menjadi bumerang bagi diri kita sendiri, yang menjadi bumerang dalam hubungan pernikahan. Ketidakjujuran itu akan membawa kita pada banyak rasa kecewa. Ketidakmampuan kita mendidik diri kita sendiri untuk mencapai meraih derajat karakter orang yang jujur membuat kita selalu melihat kesalahan orang lain, tidak pernah melihat kesalahan diri kita sendiri. Ketika kita melihat sebuah permasalahan, ketika melihat kekurangan dan kesalahan dari pasangan kita, membuat kita selalu berpikir dia salah, kita tidak pernah melihat itulah manusia. Aku manusia, aku tidak berbuat dosa yang sama, tapi aku juga melakukan kesalahan dengan caraku sendiri, dengan cara yang berbeda. Sehingga kita tidak bisa melihat kehadiran seorang istri atau kehadiran seorang suami itu sendiri, kehadirannya saja. Itu aja satu hal yang harus disyukuri. Bisa dapat suami, bisa punya istri, bisa punya keturunan, itu hal yang disyukuri. Dan kalau kita stuck di syukur, kalau kita terus mempertahankan rasa syukur kita, akan tumbuh yang disebut dengan rasa malu. Dan rasa malu itu tidak pernah membawa kita kepada hal yang buruk, kecuali apa? Ini malu pada Allah ya. Ketika kita bersyukur, iya alhamdulillah aku duwe bojo, seakan itu ndak kawin-kawin ndak di bojo. Iya alhamdulillah. Dia punya anak, yang kita punya anak, mereka loh sudah ikhtiar kesana kemari. Itulah dinamika hidup. Kenapa harus ada orang yang ditakdirkan tidak punya anak atau susah punya keturunan, butuh waktu lama. Ada yang seperti kita, brol 1 tahun punya anak, 2 tahun punya anak, 3 tahun punya anak. Karena itulah dinamika hidup. Kita akan bisa saling melengkapi satu sama lain, bisa saling belajar satu sama lain. Jika kita sudah belajar dari satu sama lain, maka akan tumbuh rasa bersyukur. Dan ketika kita punya kemampuan bersyukur yang baik, maka rasa kecewa kita akan dikalahkan oleh syukur. Karena kita tidak mencapai derajat jujur, kita tidak melihat nilai baiknya, kita tidak mampu bertahan di nilai baiknya, kita hanya lebih mudah untuk bertahan di nilai buruknya. Suamiku tuh biasa begitu, memang tidak hanya sekali ini. Begitu juga seorang suami. Istriku memang begitu, menyebalkan banget, memuakkan sampai bikin. Karena kita semua hanya melihat kekurangan, kehadirannya saja tidak disyukuri. Padahal ketika istrinya tidak ada, ketika istrinya sakit ketayalan, ketika suaminya tidak ada yang melindungi, tidak ada orang yang menghormati kita. Saling membawa kebaikan satu sama lain dalam konteks yang paling ringan. Ketidakmampuan kita mendidik diri kita sendiri tidak membawa kita pada keadaan jujur, tidak mampu mencapai derajat kita menjadi karakter jujur. Ketidakjujuran kita menjauhkan kita dari kemampuan bersyukur. Ketika hilang rendah sekali kemampuan bersyukur kita, maka itulah yang terjadi. Kita hanya akan saling menuding, kita hanya akan saling menyalahkan. Jadi bercerai, ahlan wa sahlan, selamat datang di dunia perceraian. Tidak perlu kita melebih-lebihkan, terimalah dengan baik. Tidak perlu kita saling menyalahkan, tidak perlu kita melindungi diri kita sendiri. Yang salah adalah salah, terimalah dengan baik. Belajar menjadi jujur, kalau tidak begitu kita tidak akan menjadi lebih baik. Ini adalah hidup kita, itu adalah hidup kita sendiri. Kita tidak perlu memberi penjelasan kepada orang lain, kita hanya perlu memberi penjelasan kepada diri kita sendiri. Karena hidup ini nanti akan kita pertanggungjawabkan sendiri. Maka yang perlu diberi penjelasan adalah diri kita sendiri. Kenapa kok aku harus bercerai? Kenapa kok aku memilih bercerai? Kenapa kok pada akhirnya aku bercerai? Kenapa kok hidupku akhirnya seperti ini? Dan untuk bisa jujur, semuanya pasti selaras dengan keberanian. Kenapa kita tidak berani jujur? Karena kita adalah coward, karena kita adalah pengecut, para penakut yang takut menghadapi diri sendiri. Ada hal yang lebih menakutkan daripada hantu ataupun yang lain, yang disebut apa? Tadi, takut menghadapi diri kita sendiri. Ada yang paling menakutkan kecuali menghadapi pikiran dan perasaan kita sendiri. Jadi, jika kita memang sudah sampai di perceraian, maka jika kita sudah keluar dari pernikahan, maafkanlah diri kita sendiri, terimalah diri kita sendiri. Jangan biarkan ini menjadi sesuatu yang buruk, menjadi sesuatu yang sia-sia. Setelah kita melewati begitu banyak kesulitan, kenapa harus kita sia-siakan? Mari kita manfaatkan ini from zero to hero. Mari kita jadikan sesuatu yang buruk menjadi from beast to beautiful. Dari yang terburuk menjadi yang terbaik, bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Mari kita sampaikan derajat diri kita sendiri pada kejujuran. Penderitaan adalah makanan terbaik untuk jiwa kita, yang akan membantu jiwa kita untuk tumbuh menjadi lebih baik, dan lebih baik.